Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Fatimah dengan NIM 23401119. Nah, saya itu dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit hasil review dan analisis strategi pada UMKM Kripik Usus Bagus Jaya. Nah, ini tuh tempatnya itu tidak jauh dari rumah saya, yakni terletak di Desa Melati, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Jadi sebelum masuk pada analisisnya, saya akan menyampaikan profil singkat UMKM Kripik Usus ini. Jadi UMKM Kripik Usus Bagus Jaya ini merupakan usaha rumahan yang berbasis keluarga yang bergerak di bidang olahan makanan ringan dengan produk utamanya yaitu pastinya usus ayam. Usaha ini telah dikelola oleh Ibu Sumiati sejak tahun 2000 dan pastinya itu saya belum lahir. Jadi usaha ini tuh telah berjalan cukup lama dan dikenal dengan cita rasa gurih dan khas. Untuk proses produksinya, ini dilakukan secara mandiri dengan bahan baku yang pastinya itu mudah diperoleh ya. Kemudian untuk pemasaran awalnya juga dilakukan secara langsung dan kini sudah mulai dikembangkan melalui media sosial dan marketplace. Untuk keunggulan UMKM ini terletak pada pengalaman usaha, fleksibilitas produksi, dan kedekatan dengan pelanggan-pelanggannya, seperti itu. Namun pasti memiliki tantangan. Nah, tantangan utama yang biasanya dihadapi yakni seperti persaingan yang ketat serta kebutuhan peningkatan kemasan dan branding agar mampu bersaing lebih luas dengan usaha-usaha yang lain, seperti itu. Analisis lingkungan eksternal atau Portes 5 Forces. Pertama, dari sisi lingkungan eksternal. Nah, UMKM Kripik Usus Bagus Jaya ini berada di industri makanan ringan yang persaingannya itu cukup ketat. Banyak pelaku usaha lain yang memproduksi camilan sejenis sehingga persaingan terutama terjadi pada harga, rasa, dan cara pemasaran. Usaha ini juga mudah ditiru oleh pendatang baru karena bahan baku yang mudah didapat dan proses produksinya itu masih sangat sederhana. Konsumen memiliki daya tawar yang kuat karena mereka itu bisa dengan mudah beralih ke produk lain jika harga naik atau kualitas menurun. Selain itu, banyak produk pengganti seperti keripik, singkong, ataupun snack modern. Nah, implikasinya, posisi UMKM ini tuh cukup rentan jika hanya mengandalkan produk. Oleh karena itu, penguatan branding, kemasan, dan pemasaran digital menjadi sangat penting untuk menjaga daya saing. Analisis sumber daya dan kapabilitas atau RBV dan VRIN. Selanjutnya dari sisi internal menggunakan pendekatan resource based view. Jadi UMKM Kripik Usus Bagus Jaya ini memiliki beberapa kekuatan utama seperti pengalaman usaha sejak tahun 2000, kemudian resep dan cita rasa khas, serta sistem produksi rumahan yang berbasis keluarga. Nah, sumber daya ini bernilai karena produknya itu diminati oleh banyak konsumen, namun keunggulan ini masih belum sepenuhnya langka dan sulit ditiru karena juga banyak produk yang sejenis di pasaran. Produk ini juga belum sepenuhnya tidak tergantikan karena masih banyak camilan alternatif. Artinya, keunggulan internal UMKM ini masih perlu diperkuat agar bisa menjadi keunggulan yang berkelanjutan. Strategi korporasi dan strategi bisnis. Berdasarkan analisis eksternal dan internal tersebut, strategi korporasi yang paling rasional adalah bertahan sambil tumbuh. Nah, UMKM ini tetap fokus pada produk utama, yaitu keripik usus, namun masih memperluas pasar melalui penjualan online. Untuk strategi bisnis, pilihan yang tepat adalah strategi fokus diferensiasi. UMKM ini tidak bersaing pada harga termurah, tetapi menonjolkan rasa khas, citra produk rumahan, kemasan yang lebih menarik, serta kemudahan pemesanan melalui marketplace. Jadi, strategi ini sesuai dengan kondisi UMKM yang memiliki keterbatasan skala produksi, tetapi ingin meningkatkan nilai produk. Trade-off strategis dan resiko utama. Dalam menjalankan strategi tersebut, tentu ada trade-off yang harus diterima. Biaya usaha menjadi sedikit lebih tinggi karena kebutuhan kemasan, foto produk, dan penggunaan teknologi digital. Selain itu, pelaku usaha juga perlu waktu untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi.
Jadi resiko utama yang dihadapi adalah ketergantungan pada marketplace, keterbatasan kapasitas produksi jika pesanan meningkat, serta resiko kualitas produk yang tidak konsisten. Namun resiko ini masih dapat dikelola dan lebih kecil dibandingkan jika UMKM itu tidak melakukan inovasi sama sekali. Yang terakhir yaitu peta implementasi strategi atau strategi roadmap. Dari sisi implementasi strategi, struktur organisasi UMKM tetap sederhana dan berbasis keluarga dengan pembagian tugas produksi, pengemasan, dan pemasaran online. Dari sisi teknologi, UMKM ini memanfaatkan smartphone, marketplace Shopee, dan media sosial. Sedangkan dari sisi budaya organisasi, perlu ditanamkan budaya mau belajar serta terbuka terhadap perubahan dan konsisten menjaga kualitas produk. Jadi untuk kesimpulan dari slide-slide yang telah saya jelaskan pada PPT tadi, UMKM Keripik Usus Bagu Jaya ini telah menghadapi persaingan yang cukup ketat. Namun usaha ini tuh memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berkembang. Jadi dengan strategi fokus diferensiasi dan pemanfaatan pemasaran digital, UMKM ini tuh dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha secara bertahap untuk ke depan dan ke depannya lagi. Nah, itu tadi hasil review dan analisis strategi pada UMKM Keripik Usus Bagu Jaya yang sudah saya jelaskan atau saya paparkan. Saya meminta maaf jika banyak salah kata yang telah saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.